Kalau kita ngomongin kemerdekaan Indonesia, yang kebayang pasti pertempuran, angkat senjata kan? Tapi ternyata ada satu lagi pertempuran yang nggak kalah penting. Dan ini nggak terjadi di medan perang, tapi justru di panggung dunia. Ini nih kisah yang jarang banget kita dengar tentang gimana Indonesia bener-bener dapat kemerdekaannya. Soalnya gini, proklamasi itu kan baru langkah pertama ya. Pertanyaannya, gimana caranya bikin negara lain di seluruh dunia ngakuin kita? Apalagi kalau ada kekuatan besar yang justru pengen kita gagal. Nah, ini dia, masalah super krusial yang dihadapi para pendiri bangsa kita waktu itu. Dan jawabannya percaya nggak ada di dalam buku ini. Sebuah buku yang isinya tuh kisah yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ini bukan sekedar buku sejarah biasa. Ini tuh kesaksian langsung dari orang-orang yang menjalaninya. Yuk kita bongkar bareng-bareng isi buku ini. Oke, kita mulai dari babak pertama. Gimana rasanya sebuah bangsa yang baru aja lahir, tapi dianggap gak ada sama sekali oleh dunia? Coba deh bayangin, tanggal 17 Agustus 1945, kita proklamasi kemerdekaan. Semangatnya luar biasa. Tapi, di mata dunia, kita itu seolah-olah nggak kelihatan. Kayak nggak ada gitu. Suara kita nggak didengar, bendera kita nggak diakui. Itu kenyataan pahitnya. Jadi, Belanda itu nggak cuma nyerang pakai senjata. Mereka juga melakukan, seperti yang dibilang penulis buku ini, kepungan diplomatik. Tujuannya, bikin Indonesia terisolasi, nggak punya teman di dunia internasional. Dan akhirnya, ya menyerah. Mereka mau membungkam kita dengan kebisuan. Terus, siapa dong pahlawannya? Siapa yang bisa nembus tembok kebisuan ini? Jawabannya, nah ini yang seru. Datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Bukan dari diplomat karir yang pakai jas rapi, tapi dari sekelompok anak muda. Para pelajar. Dan ini bukan karangan loh, Bung Hatta sendiri yang bilang, pejuang diplomasi pertama kita di garda terdepan, itu ya para mahasiswa Indonesia yang kebanyakan lagi belajar di Kairo. Mereka jadi harapan pertama bangsa ini. Pikirin deh, mereka itu jauh dari tanah air, jauh dari hiruk-pikuk revolusi. Nggak ada yang nyuruh, nggak ada surat tugas resmi dari Jakarta, modalnya cuma semangat dan kesadaran. Mereka ambil inisiatif sendiri jadi diplomat dadakan buat republik ini, karena mereka tahu kalau mereka diam aja, negara mereka bisa hilang sebelum diakui. Dan karena mereka bukan diplomat biasa, cara mainnya juga nggak biasa. Mereka bikin aturan main sendiri, semacam buku panduan revolusioner untuk perang diplomasi. Nah, penulis buku ini, M. Zain Hasan, ngasih nama buat strategi ini, gerilya politik. Kedengerannya keren ya? Maksudnya itu, diplomasi yang lincah, nggak kaku, kadang nekat. Prinsipnya simpel, bertahan sambil nyerang, maju terus pantang mundur, pokoknya gimana caranya tujuan tercapai. Nah, perbandingannya kelihatan jelas banget di sini. Di satu sisi ada Belanda, diplomasinya resmi, kaku, formal, gampang ditebak. Di sisi lain ada para mahasiswa kita, semangatnya gerilya, fleksibel, kreatif, dan yang paling penting didorong sama sesuatu yang Belanda nggak punya, semangat kebangsaan yang menyala-nyala. Terus, senjata mereka apa aja? Ya ini dia, mereka bikin panitia pembela kemerdekaan Indonesia, semacam kedutaan bayangan lah. Terus mereka nulis di koran, siaran di radio, lobi-lobi langsung tokoh-tokoh penting. Intinya, mereka nembus jalur-jalur resmi dan langsung ngomong ke publik. Dan yang gak kalah penting, mereka ngelawan semua berita bohong dan fitnah dari Belanda. Mereka jadi frontliner perang informasi. Pertanyaan besarnya, berhasil nggak sih cara gerilya ini? Nah, yuk kita lihat gimana mereka akhirnya bisa bikin retakan pertama di tembok kebisuan dunia. Lihat deh daftar isi buku ini. Ini tuh udah kayak peta strategi pertempuran mereka. Kelihatan banget alurnya, dari mulai menyambut delegasi resmi pertama Indonesia di Kairo, sampai puncaknya, berhasil bawa isu Indonesia ke meja Liga Arab. Tiap judul bab itu satu kemenangan kecil. Dan hasilnya mulai kelihatan. Dukungan dari Liga Arab itu jadi pemicunya. Boom, efek domino. Mesir ngasih pengakuan resmi, terus disusul negara-negara Arab lain. Tiap satu pengakuan itu kayak satu pukulan telak buat Belanda. Akhirnya, pintu ke panggung dunia mulai kebuka buat Indonesia. Dan jangan kira ini cuma dianggap perjuangan kelas 2 ya. Jenderal Ahana Sution, seorang tokoh militer besar, dengan tegas bilang kalau pengakuan-pengakuan ini adalah hasil kerja keras para diplomat revolusi. Ini tuh pengakuan penting banget bahwa kemerdekaan itu dimenangkan di dua front sekaligus, di medan perang dan di meja perundingan. Oke, jadi apa sih warisan dari para diplomat gerilya ini? Gimana aksi segelintir mahasiswa ini bisa nentuin nasib Indonesia ke depannya? Sederhananya gini, tanpa mereka, cerita kemerdekaan kita mungkin bakal beda. Mereka yang berhasil mecahin isolasi diplomatik Belanda, mereka yang ngasih Indonesia legitimasi di mata dunia, dan mereka yang ngebuktiin kalau republik ini nyata,
ada dan nggak bisa diremehin. Dan kata-kata Bung Hatta ini benar-benar ngena banget. Waktu diplomat profesional kita, kayak Haji Agus Salim, datang ke Timur Tengah, kerjaan mereka jadi jauh lebih gampang. Kenapa? Ya karena para mahasiswa ini udah meratakan jalannya. Mereka itu tim pembuka jalan yang luar biasa. Dan kita bisa tahu cerita hebat ini ya berkat M. Zain Hasan, penulis buku ini. Dia adalah salah satu dari mahasiswa pejuang itu. Dia nulis ini karena ngerasa ada bagian sejarah yang kosong yang harus diisi, biar perjuangan mereka nggak akan pernah dilupakan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang penting banget. Kalau kisah sepenting ini aja hampir hilang dari sejarah, kira-kira ada berapa banyak lagi kisah perjuangan lain yang masih tersembunyi, yang belum kita dengar? Sejarah apa lagi yang perlu kita gali biar kita benar-benar paham siapa kita sebagai bangsa?